Shalom Alaikum Beshem Hamasiyah. Saudara-saudara, kita berbahagia pada hari ini karena kita bisa membaca kitab suci, kita bisa beribadah di sebuah sinagog Yahudi. Mereka percaya dengan kitab perjanjian lama, mereka menunggu kedatangan Sang Mesias, Hamasiyah, tetapi mereka tidak percaya atau belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Dan ini luar biasa untuk ziarah kita pada kali ini, karena kita bisa beribadah di rumah saudara tua kita, yaitu orang Yahudi, saudara tua kita secara iman. Orang Yahudi dapat dianggap sebagai umat Allah dalam penantian. Mereka semuanya persis sama dengan kita. Kita mengucap syukur kepada Adonai Eloheinu Melech Haolam dalam bahasa Ibrani, yang artinya Tuhan Allah yang kita sembah, Raja sekalian alam. Biasanya saudara-saudara tua kita juga mengatakan Hashem Hakadosh Baruch Hu. Hashem itu artinya Tuhan, Hakadosh Baruch Hu, Subhanahu wa ta'ala itu artinya kalau dalam bahasa Arab. Hakadosh disucikan, Baruch Hu dan terberkatilah dia. Kita mengenal banyak ungkapan-ungkapan Ibrani yang kemudian diarabkan, misalnya Shalom Aleichem. Shalom Aleichem itu ada dalam rangkaian doa di sini yang namanya doa malaikat. Setiapnya diawali dengan Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, yang kemudian menjadi Assalamualaikum. Sedangkan Yeshua Hamasiyah, juru selamat kita, dia biasa juga mengucapkan bahasa Aram sehari-hari. Ada lagi doa yang namanya Shemoneh Esreh. Shemoneh Esreh itu doa berkat 18. Sayangnya karena pertentangan antara Yahudi dan Kristen, pada tahun 85 Masehi, orang Yahudi mengadakan sebuah muktamar, sebuah konferensi atau sebuah konsili di kota Yabni. Di situ dia menambahkan berkat kutukan terhadap orang-orang Kristen. Nah, ini saya bacakan berkat kutukannya supaya Anda juga tidak ikut mengutuk saudara tua kita, tapi justru kita mendoakan saudara tua kita karena mereka adalah umat Allah dalam penantian. Saya akan bacakan dan jangan kaget. Judulnya Birkat Haminim, berkat untuk orang-orang sesat. Yang dimaksud orang-orang sesat itu adalah kita ini. Makanya kita sekarang boleh beribadah di sinagog, ini suatu kehormatan yang luar biasa. Saya akan bacakan berkat Haminim itu begini. Wihan nostrim, wihaminim, kirsah yi abetu, Yimku wi sefer hakayim wi im sedikim al yiktabu. Ini bahasa Ibrani. Artinya, semoga orang-orang Nasrani, orang-orang Nostrim, dan orang-orang sesat yang lain binasa seketika, dan mereka dilenyapkan dari kitab kehidupan, serta tidak termasuk bilangan orang-orang sedikim, orang-orang yang benar. Tapi apa yang kita tahu, kita tidak lenyap seketika. Tapi justru umat yang kecil yang dulu dikutuk dalam Birkat Haminim sekarang menjadi umat yang paling besar di muka bumi. Inilah berkat yang luar biasa bagi kita. Nah, sekarang kita tiba pada saat renungan kita yang terakhir. Apa makna aliyah bagi seorang Kristiani? Bagi seorang Yahudi dengan sukacita besar dia memasuki Yerusalem. Setiap kali di akhir doa mereka mengatakan, tahun depan kita ke Yerusalem. Tahun depan kita ke Yerusalem. Betapa menggambarkan kesukaan orang Yahudi untuk aliyah, naik ke Yerusalem. Mengapa? Sejak tahun 70 Masehi, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Kristus, kamu lihat tidak satu pun batu terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan apa yang dikatakan Yesus tentang bait Allah yang megah, Beit Hamikdash kata orang Ibrani, Baitul Maqdis kata orang Arab, bait yang suci yang dulu dibangun Salomo kemudian dihancurkan Nebukadnezar, lalu kemudian dibangun lagi pada zaman Herodes Agung. Lalu 46 tahun pembangunan itu bagi orang Yahudi luar biasa prestasi yang mereka raih. Tapi tahun 70 Masehi dihancurkan rata menjadi tanah. Dan nanti kita akan melihat hanya tinggal tembok ratapan yang tersisa. Tembok ratapan yang tersisa dan di atasnya tempat di mana yang disebut Sokroh. Sokroh itu artinya batu karang, di mana Allah menurut kitab Kejadian, yaitu kitab Taurat,
telah menguji iman Ibrahim untuk mengorbankan putranya, yaitu Ishak. Orang-orang Yahudi setiap tahun baru, sebetulnya tahun baru itu baru kita rayakan beberapa hari lalu, itu namanya Rosh Hashanah. Rosh Hashanah dalam tahun baru Yahudi itu mereka biasa membaca teks dari kitab Kejadian, Sefer Bereshit pasal 22, di mana di situ dikisahkan tentang pengujian iman Ibrahim, yaitu Ishak yang diserahkan dan kemudian diganti dengan anak domba. Begitu juga kita masih punya saksi sejarah orang Samaria. Orang Samaria mereka tinggal di Nablus. Sekalipun mereka sudah terpisah dengan orang Yahudi sejak ratusan tahun sebelum Kristus datang, mereka tetap membaca kitab Taurat yang sama, namanya Torah Samaritan. Di situ juga mereka merayakan korban Ishak yang mereka lakukan di Gunung Ebal atau di Gunung Gerizim. Orang Kristen ini sebenarnya adalah orang Yahudi plus. Dulunya orang Kristen, murid-murid Yesus itu beribadah persis sama dengan saudara mereka Yahudi. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, makin Abraham. Terberkatilah Engkau Tuhan Allah yang kami sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang adalah disebut dengan perisai Abraham. Persis sama dengan orang-orang Yahudi. Tetapi mereka percaya bahwa apa yang dinubuatkan dalam Taurat, dalam kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci yang di dalam bahasa Ibrani mereka sebut Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, itu sebetulnya sudah digenapi di dalam diri Yeshua HaMashiach, dalam bahasa Arab Yesu Mesiha, dalam bahasa Arab Isa Al-Masih yang kita ikuti ini. Nah, itulah bedanya dengan kita. Makanya saya katakan mereka adalah umat Allah dalam penantian. Kitabnya persis sama, sekalipun tafsirannya tidak sama. Nanti saudara-saudara bisa melihat di Yerusalem ini, kita bisa masuk ke Shrine of the Book Museum Israel. Di situ disimpan Alkitab Perjanjian Lama yang usianya 2150 tahun. Mana ada komunitas agama di dunia yang punya bukti sejarah yang usianya 2150 tahun. Tetapi orang Kristen justru anehnya beribu-ribu orang datang ke Yerusalem tapi tidak tertarik dengan museum. Bayangkan kita punya Alkitab yang usianya 2150 tahun dari zaman kita. Nah, aliyah yang kita jalani ini sebetulnya kita tidak mencontoh orang Yahudi, tetapi kita memang melestarikan apa yang dipercaya, apa yang kita imani ini adalah bagian daripada iman saudara-saudara tua kita, yaitu orang Yahudi. Aliyah itu sebutan khusus bagi orang yang pergi ke Yerusalem. Kenapa disebut aliyah? Aliyah itu artinya perjalanan naik. Nah, karena letaknya Yerusalem itu seperti saya katakan itu lebih tinggi dari Nazaret, lebih tinggi dari Kapernaum, lebih tinggi dari Bethlehem, maka naik. Naik untuk apa? Naik Le'aret HaKodesh, naik ke Tanah Suci, naik ke Bukit Sion. Untuk apa dia naik? Dia naik untuk merayakan perayaan bagi Tuhan. Itu sebabnya maka di dalam kitab Taurat, yaitu Sefer El-Shemot, yaitu kitab Keluaran, pasal 23 ayat 14 dikatakan Salos regalim tohat libasana. Salos artinya talata, bahasa Arab 3. Regalim perjalanan. 3 kali perjalanan harus kamu lakukan. Tohat untuk berhari raya. Hak itulah yang menjadi bahasa Arab haji. Seperti kata Gabriel menjadi Jibril. Tohat li bagiku basana setiap tahun. Dan 3 hari raya besar orang Yahudi itu sebetulnya yang pertama namanya adalah Pesah. Pesah itu Paskah. Disebut Hak HaPesah. Perayaan besar Paskah atau Haji Paskah. Atau Hak Hamasyot. Hari raya Masyah. Hari raya roti tak beraji. Kemudian yang kedua Hak Safuot, hari raya Pentakosta. Dan yang ketiga Hak Hasukot, hari raya Pondok Daun. 3 hari raya ini disebut hak, jamaknya Hagigah. Sedangkan hari raya lain, hari raya kecil itu disebut Moed Katan. Itu ada satu bukunya di sini dalam Misnah disebutkan. Moed itulah yang menjadi bahasa Aramaik, bahasa yang dipakai Yesus Kristus. Eda,
dan kata Ida itu menjadi bahasa Arab Aid. Makanya kita mengenal Aidul Milad untuk Natal, Aidul Faskah untuk Paskah. Orang-orang Arab di sini mengucapkan Natal Aidul Milad Sa'idah wa amma jadidah kulu am wa antum bi khair. Selamat hari Natal dan tahun baru, kulu am sepanjang tahun, wa antum dan kalian adalah baik-baik saja, diberi kebaikan. Inilah paralisasi tentang Paskah, pondok daun dan Pentakosta. Paskah memperingati apa? Memperingati keluarnya Bani Israel dari tanah perjanjian menuju ke tanah perjanjian dari Mesir. Itu kalau waktu mengucapkan Paskah, nanti akan kita rekonstruksi ya, Paskah Yahudi itu. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Waktu mengangkat cawan, inilah cawan sengsara yang diminum nenek moyang kita di Mesir. Ini menjadi perbuatan bahwa Tuhan telah menyelamatkan bangsa kita dengan tangannya yang perkasa, kira-kira seperti itu. Di Kristen ketika Yesus datang untuk menggenapi Taurat, dia tidak berkata inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita, tapi inilah tubuhku, inilah darahku. Kenapa? Karena Yesus itu adalah penggenapan dari janji Nabi Musa yang dituliskan dalam kitab Taurat. Nevi mikerepka meateka aser kamuni yakim Adonai. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Bani Israel. Meateka di antara saudara-saudara, di antara 12 saudara suku Israel. Yang seperti aku, seperti Musa. Yakim Adonai, yang dibangkitkan oleh Tuhan. Ini bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Kitab suci, kitab Taurat ditulis dalam bahasa Ibrani. Di tengah-tengahmu, hanya di tengah-tengah Bani Israel. Di antara saudaramu, di antara 12 suku Israel. Musa berasal dari suku Lewi, karena dalam ulangan atau Ad-Devarim pasal 18 ayat 1, suku-suku Lewi, imam-imam Lewi. Musa lahir dari suku Lewi. Berarti di antara saudara Israel adalah Yesus lahir dari suku Yehuda, Musa lahir dari suku Lewi. Tugasnya sama, mengeluarkan umat dari penindasan. Musa mengeluarkan umat Israel dari penindasan Fir'aun. Yesus mengeluarkan umat manusia dari penindasan dosa-dosa, bukan sekedar dari para Fir'aun, tapi dari bosnya Fir'aun, yaitu iblis. Makna pondok daun, orang Yahudi dulu memperingati pengembaraan di padang pasir. Kita tahu persis bagaimana sulitnya situasi padang pasir seperti itu. Ada kalanya orang Yahudi marah, kamu mau bunuh kami karena kamu membawa kami, tidak ada air, tidak ada makanan yang enak di sini. Mereka juga sempat dihukum Tuhan dengan dipatuk oleh ular di padang gurun. Sampai kemudian dia bertobat pada Musa, dan Musa meminta izin Tuhan agar mereka dibebaskan dari ular-ular tedung itu. Sampai kemudian membangun monumen ular tembaga. Lalu karena pencarian mereka tentang air sangat penting di padang gurun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka pada saat itu kemudian diperingati upacara Yahudi yang namanya Nisuk Hamayim. Di sini semua lengkap di perpustakaan Yahudi ini. Nisuk Hamayim itu upacara pencipratan air. Jadi imam Kohen itu imam, mereka mengambil air dari kolam Siloam yang dibawa ke atas waktu Bait Allah masih utuh ini. Lalu cipratan air itu diciprat-ciprat pada peziarah yang datang. Saat itulah Yesus datang di antara kerumunan orang banyak itu, dan dia berkata, barang siapa haus hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Artinya Al-Masih adalah merupakan penggenapan dari pergumulan umat Israel di padang belantara. Dan yang terakhir adalah hak hasafuat. Safuat itu pekan-pekan, minggu-minggu, ya. Saudara-saudara, acara kita bulanan ini mungkin acara aliyahnya terakhir ini atau satu kali lagi, saya tidak tahu. Sebab untuk sementara tayangan di NDTV atau di TVN itu dipending. Dipending bukan karena TVN, tapi karena saya tidak sanggup mengerjakan itu. Nanti akan ditayangkan lagi bulan April. Karena memang terus terang saya angkat tangan, ini pengerjaannya sangat sulit. Insert gambar-gambar teks itu cukup memakan waktu sehingga tidak bisa dikerjakan. Dan kedua, saya sendiri lagi ada urusan dengan
TVRI. Jadi ini kan menjelang pemilu legislatif. Nah, kemudian saya tidak mencalekkan diri dari partai tertentu, tidak. Tetapi saya punya proyek dengan Mabes TNI. Di dalam konteks ini kan sekarang ini terlalu banyak partai. Partai-partai itu ada banyak yang terus terang tidak lagi berideologi Pancasila. Nah, selama ini kata Pancasila pun tidak banyak didengar. Jadi ceritanya itu saya memprovokatori tentara. Masa negara ini mau berubah, kira-kira seperti itu. Nah, provokator saya itu rupanya manjur. Jadi kemudian saya dipercaya, terus saya disuruh dikasih jatah siaran di TVRI. Ya. Ini mendadak sekali, saya besok sore itu ada rekaman di TVRI Jakarta, dan mulai hari Jumat jam 11 malam sampai jam 12 malam itu ditayangkan dalam acara dialog dialog tematis atau apa gitu, tapi yang jelas itu Pancasila, tentang ideologi negara. Beberapa saat lalu saya memang mengadakan safari ke beberapa partai. Saya juga bertemu dengan teman Budiman Sujatmiko dari PDI Perjuangan. Saya juga ketemu dengan Pak Royandi Hutasoid. Saya ketemu dengan beberapa petinggi militer, yang intinya bahwa ini tidak bisa tidak. Kalau pemilu ini tidak dikawal, ini akan terjadi kekacauan di kemudian hari. Dan negaranya akan pecah. Karena kita tidak punya lagi platform kebangsaan, dalam konteks ini adalah Pancasila. Nah, inilah sekarang terjadi pertarungan wacana. Dalam pertarungan wacana itu pinter-pinteran, artinya. Kalau kita goblok ya mesti kita kalah, itu aja urusannya di situ. Nah, ini kalau Anda berminat silahkan nanti hari Jumat jam 11 malam. Itu jam tayangnya 1 jam. Jadi gara-gara itu maka salah satunya ya, yang ini dikorbankan dulu karena nggak mungkin dilaksanakan semua. Karena waktunya itu cuma sekitar 60-an hari. Menjelang pemilu legislatif, kemudian pemilihan presiden. Saya mendapatkan satu buku kitohnya PKS itu yang tebalnya segini, tidak ada satupun yang menyinggung soal Pancasila. Dan sekarang ini bahaya sekali untuk konteks negara kita. Pemimpin sekarang itu tidak pernah mikir ideologi, tidak pernah memikir dasar negara. Yang penting bagaimana caranya bisa menang. Ini tantangan kita, tentu tidak bisa dilakukan semata-mata dengan kekuatan kita, tapi juga karena refleksi kebangsaan, ideologi. Tapi tentu saja sebagai seorang beriman kita sangat percaya dengan kuasa doa. Tapi kuasa doa itu kan bukan berarti sesuatu yang turun langsung dari langit, tapi sesuatu proses yang terus-menerus diupayakan. Nah, ini kemudian juga kedua, dalam jangka panjang ini memang kadang-kadang saya itu punya pikiran-pikiran itu memang agak liar dan kadang-kadang jalan sendiri. Jadi kalau orang tidak bisa ngikuti ya tak tinggal saja karena kesuwen, gitu kan. Saya kemarin ketemu dengan beberapa seniman. Kedepannya itu kan saya agak prihatin dengan munculnya film-film agama, film-film dakwah. Nah, kalau film dakwah dilawan dengan film dakwah itu mesti konflik horizontal, yang menjadi korban kan negara ini. Dan sekarang dengan tidak sungkan-sungkannya film-film seperti itu, pola berdakwah itu tidak ada etika lagi, ya, sehingga biasa proselitisme dalam film ayat-ayat cinta, film munajah cinta dan sebagainya. Gadis berkalung sorban itu kan arahnya kemana itu sebetulnya. Nah, kenapa kita tidak pernah menciptakan sebuah film tentang bagaimana kehidupan bersama yang baik, yang rukun? Mungkin orang Kristen pun juga berpikir bagaimana kita membuat film mission, ya, gitu. Tetapi kalau kita tidak tempatkan itu dalam koridor kebersamaan, negara ini akan pecah. Kalau sudah pecah, yang menjadi korban adalah kita semua. Maka menjadi seorang Kristiani yang baik itu sekaligus harus bertanggung jawab pada bangsa ini. Saya nggak ngomong partai, nggak ikut partai nggak apa-apa, nggak nyoblos partai juga malah bagus.
Cuman persoalannya suara Anda nanti kan bisa dirampok kalau Anda tidak nyoblos itu ya. Artinya nyoblos itu kan pengertiannya apa yang menurut hati nurani kita baik. Jadi kira-kira kampanye saya nanti bunyinya demikian. Siapapun pemimpin yang Anda pilih, apapun partai yang Anda pilih, yang penting platformnya Pancasila, NKRI harga mati, dan tidak ada yang lebih baik dari Pancasila. Barang siapa tidak mengenal Pancasila, goblok, itu aja intinya gitu. Jadi memang bahasa saya itu bahasa begitu, dan itu seneng. Kalau tentara dengar saya begini seneng. Ya, nah itu jadi apa yang kita tonton bersama ini juga sebetulnya adalah suatu yang sifatnya menarik ya, tetapi kompleks juga ya dalam konteks pertarungan kebangsaan kita yang seperti ini. Kemudian kalau saya memberikan judul sekarang masuk dalam tema Kristus pun naik haji ke Yerusalem, itu sebetulnya yang kita lakukan adalah melacak akar. Melacak akar. Mungkin orang Kristen jadi kaget loh, kok haji? Di haji itu kan bukan bahasa Arab asli, itu kan bahasa Arab pinjaman dari bahasa Ibrani hak. Seperti Gabriel menjadi Jibril, hak itu menjadi haj. Maka kalau dalam Alkitab ada kitab Hagai, nama Hagai itu artinya anak yang lahir pada hari raya besar. Dalam bahasa Ibrani itu hajai dalam bahasa Arab. Shirha Ma'alot, kitab Mazmur itu ada pasal-pasal yang judulnya dalam bahasa Indonesia Mazmur Ziarah. Shirha Ma'alot. Ma'alot itu kata jamak dari kata ma'alah, orang-orang yang naik. Dan Allah itu artinya naik. Aliyah, kenaikan. Kenapa naik? Karena Yerusalem itu letaknya memang lebih tinggi dari Nazaret, dari Kapernaum, dari Bethlehem, sehingga naik ke Yerusalem. Naik untuk apa? Naik untuk berhari raya, berhak, berhagigah, berhaji. Maka di dalam kitab Keluaran itu dikatakan, tadi sudah disebutkan di makalah itu juga ada, salos regalim tuhak libasana. 3 kali dalam setahun hendaknya engkau mengadakan perayaan besar bagiku. Perayaan haji, perayaan besar bagiku. Jadi dalam kitab Misnah itu kitab semacam syariatnya orang Yahudi gitu, ada hari raya besar yang disebut Hagigah. Tadi sudah saya deskripsikan ada 3, Paskah, Pondok Daun, dan Pentakosta. Itu semua Yahudi asalnya, bukan dari Kristen. Cuman kekristenan itu merupakan sebuah sublimasi, pengangkatan ke taraf yang lebih tinggi, penggenapan dari nubuat-nubuat dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Karena itu mungkin bagi seorang Kristen yang awal itu akan bingung kalau membaca Alkitab. Sementara di gereja tidak pernah dijelaskan Paskah itu artinya apa. Paskah perjanjian lama atau Paskah perjanjian baru. Yesus merayakan Paskah loh, padahal Paskah itu kan kebangkitan Yesus gitu loh. Paskah yang dirayakan itu adalah Paskah perjanjian lama, keluarnya Bani Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dalam perjanjian baru Paskah itu pembebasan setiap umat manusia yang percaya kepadanya dari kebinasaan kekal. Maka simbol-simbol yang dilestarikan dalam perjanjian baru pun bukan simbol yang baru. Roti tak beragi, anggur itu semua ada dalam liturgi orang Yahudi. Nah, salah satu sebabnya kan kita ini tidak mengenal sejarah. Sehingga ketika kita dihantam dengan ayat-ayat yang berbeda, itu udah bingung. Padahal kalau dilihat dari konteks historis itu sangat menarik. Nah, itulah Paskah. Jadi Kristus itu adalah Musa yang baru. Seorang nabi di tengah-tengahmu, me'ateka Asher Yakim Elohika, yang dibangkitkan oleh Tuhan, yang seperti Musa, kamuni, seperti Musa. Jadi Musa itu adalah pembebas secara jasmani, penindasan Israel dari Mesir. Kristus itu Musa baru, membebaskan manusia jasmani dan rohani dari perbudakan dosa. Nah, kemudian yang disebut perayaan Pondok Daun itu, orang Yahudi membangun pondok-pondok dari daun di sekitar Bait Allah itu untuk memperingati apa yang dinamakan pengembaraan di padang gurun, padang belantara selama 40 tahun.
Maka kemudian kalau kita membaca kitab suci menjadi sangat menarik. Kadang-kadang warisan berteologi kita itu kan anti liturgi, anti sejarah. Padahal kalau kita tidak ngerti sejarah itu kita tidak tahu apa-apa sebetulnya. Kenapa tiba-tiba Yesus berbicara di depan umum? Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Konteksnya apa itu? Konteksnya itu upacara liturgi Yahudi yang namanya upacara Nisuk Hamayim. Karena itu memperingati peristiwa Meriba, di mana orang Yahudi itu bersungut-sungut, ya, engkau mau membunuh kami karena di padang gersang ini kami tidak bisa makan enak, tidak bisa minum yang cukup. Kemudian Musa diperintahkan Tuhan untuk memukulkan tongkatnya pada batu dan kemudian keluar air. Itulah peristiwa Meriba. Nah, peristiwa Meriba itu kemudian diperingati dengan upacara Yahudi yang namanya upacara Nisuk Hamayim. Nah, pada saat itu imam besar itu turun dari Baitul Maqdis, dari Bait Allah, untuk mengambil air dari kolam Siloam. Nah, setelah dia mengambil air itu dia naik kembali. Nah, pada saat itulah umat Tuhan dari pondok-pondok yang terbuat dari daun tadi, mereka menuju ke Bait Allah, mereka naik di situ. Makanya ada nyanyian ziarah, itu naik. Nyanyian ziarah itu sebetulnya kalau dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris kan the Song of Pilgriming, ya, nyanyian kenaikan, nyanyian ziarah, ya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia pun diterjemahkan nyanyian ziarah. Tapi kalau Anda membaca Alkitab yang terjemahan bangsa Yahudi, terjemahannya kelompoknya Ariel Sharon itu, ya nyanyian naik haji itu, nyanyian kenaikan. Nyanyian kenaikan. Kalau Anda lihat kamus Ibrani Arab, hak itu diterjemahkan dalam bahasa Arab juga haji. Nah, ini pendekatan yang cukup menarik. Ya, sebetulnya kalau Anda pun nggak tertarik juga nggak apa-apa. Kalau saya ngomong begini yang lebih tertarik sebetulnya teman-teman dari IAIN kok. Apa yang saya sajikan kepada Anda ini makalah ini sebetulnya dipersiapkan untuk penulisan buku dalam rangka 70 tahun Johan Effendi. Nah, Anda tahu Pak Johan Effendi itu mantan Menteri Sekretaris Negara zamannya Gus Dur. Dan saya diberi kesempatan untuk nulis ini dan saya bikin tulisan ini, Yesus pun naik haji ke Yerusalem. Nah, orang lihat bacanya itu, orang mesti nggak baca yang lain, mesti baca artikel saya. Itu kan trik-trik untuk orang supaya membaca tulisan kita itu. Tapi nggak ngawur, itu sebetulnya ada strateginya supaya orang tertarik kan gitu kan. Nah, itu kalau tulisannya 70 tahun Johan Effendi kan banyak orang baca, waktu tokoh masyarakat kok. Gitu kan. Nah, saya tulis Kristus pun naik haji ke Yerusalem. Nah, saya cuma dikasih tahu Pak Johan, Mas Bambang tolong ditulis tentang agama-agama Abraham. Wah, agama-agama kan banyak Pak. Ya sudahlah, apa terserah di situ ya. Begitu udah. Saya tulis ini. Betulnya ini kan makalah daur ulang itu. Makalah saya itu yang dulu itu kalau saya baca itu panjang-panjang terus sulit dipahami gitu loh. Sekarang sudah mulai saya ringkas-ringkas lebih pendek supaya orang paham. Nah, itu. Kemudian ketika orang-orang Yahudi pada lari berebut cipratan air itu waktu itu orang Yahudi membaca liturginya begini. Kenapa disebut Nisuk Hamayim? Karena barang siapa yang percaya dari dalam hatinya akan muncul sungai-sungai aliran kehidupan. Nah, kemudian di dalam kitab Talmud dan kitab Midrash Yahudi itu diterjemahkan bahwa itulah hari di mana Mesias akan dinyatakan. Itulah hari di mana Mesias sang penyelamat akan dinyatakan. Nah, tafsiran ini sudah ada sebelum Yesus lahir di dunia. Nah, maka ketika orang Yahudi itu berebut cipratan air itu karena memperingati peristiwa Meriba, Kristus datang di tengah-tengah mereka. Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Artinya aku ini penggenapan dari nubuat-nubuat mesianik seperti yang kamu jumpai. Loh, kan menarik sekali kan? Kalau kita baca Targum, kitab-kitab Yahudi itu menarik. Nah, inilah sebetulnya tugas yang cukup berat sebelum saya akhiri. Karena apa? Menyampaikan sebuah wacana itu ada orang yang siap, ada orang yang tidak siap. Karena itu sebetulnya strateginya pun harus ada. Orang yang tidak siap jangan dipaksa untuk siap, itu akan membebankan pikiran orang.
Tapi kalau orang sudah tertarik dengan sendiri, mesti akan mencari gitu. Nah, itu satu, itu segi positifnya. Segi negatifnya, orang yang tidak pinter-pinter terus menerus kita ganggu sampai dia pinter. Tapi jangan diangkat punya kedudukan sama dengan kita. Kalau itu sama dengan promosi gratis. Maka saya selalu dikatakan teman-teman, Pak Bambang, kenapa tidak pernah ditanggapi kelompoknya Nugroho dengan siapa itu Frans Donal? Loh, saya tidak mau jadi promosi gratis untuk mereka-mereka. Jadi sekarang ini diserang, udah diserang kan mereka bingung tuh golek jawaban, gitu. Nanti kalau sudah mereka marah-marah didiamkan saja. Sebab semakin mereka marah semakin kehilangan keseimbangan tuh. Semakin nggak rasional, kita diem aja nggak udah ditanggapi. Nanti kalau mereka sudah tenang lagi diganggu lagi. Terus nanti kalau mereka terganggu kita mundur lagi. Terus nanti mereka sudah bingung lagi cari jawaban, ya kan? Mulai tenang diganggu lagi terus menerus sampai mati. Kalau nggak mau tobat sampai mati gitu caranya. Itu strategi yang begitu-begitu itu kan di permainan partai itu biasa yang gitu. Makanya kalau saya pikir karena apa? Yang seperti ini bukan pelayanan murni. Ini agendanya politik semua. Lah saya ini sedang bagaimana caranya provokasi lagi ke kelompok itu kan. Ini nggak bisa ditinggal, makanya sebuah permainan yang cantik ini saya ngoyo-woro kemana-mana supaya bidikannya semakin tahu kalau kita sadar akan tanda-tanda zaman. Tapi saya ngomong begini karena apa? Ini situasi sudah sangat gawat sekali. Saya sendiri sebetulnya nggak terlalu struck dengan demokrasi model-model kayak gini. Bayangkan sekarang pemilihan gubernur aja sampai 3 kali tahapan biayanya hampir 1 triliun. Itu kalau untuk koperasi rakyat kecil kan sudah bisa hidup, itu luar biasa. Tapi ini sebetulnya ada skenario yang di luar kehendak bangsa kita dan anehnya ada orang-orang yang mau dibeli. Coba sekarang iklan-iklan caleg itu. Gambarnya dipasang besar-besar, cobloslah saya itu. Itu kan seperti pelacuran politik itu. Tapi ya sudah, sistemnya memang begitu. Kita tidak bisa meninggalkan sistem, kita bermain dalam sistem. Nah, terus kemudian setelah Pondok Daun itu adalah Pentakosta. Pentakosta itu artinya dulu panen gandum orang Yahudi itu. Nah, Pentakosta itu dari kata Pentakostes itu sebetulnya Safuot, jamak dari kata Sabat itu ke-50, maka tahun Yobel tahun yang ke-50 pembulatan dari Sabat kali Sabat 7 kali 7 sama dengan 49. Kemudian sejak Yudaisme awal-awal abad Masehi ada penafsiran bahwa Pentakosta itu adalah turunnya 10 hukum Tuhan di Bukit Sinai. Nah, seperti turunnya 10 hukum ilahi di Bukit Sinai itu kan digambarkan bahwa jari Allah menulis di lempengan-lempengan batu, di loh-loh batu itu, akulah Tuhan Allah yang kamu sembah, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, dan seterusnya kan. Nah, kemudian nubuat Nabi Yeremia mengatakan dalam pasal 31, aku akan mengadakan perjanjian baru antara dengan umatku Yehuda dan Israel. Aku akan menuliskan hukumku bukan pada loh batu tapi pada loh hati. Nah, karena itu pada peristiwa Pentakosta perjanjian baru, bukan peristiwa perjanjian lama, karena Allah menuliskan hukumnya di atas loh hati, maka digambarkan api roh suci itu memasuki kepala para murid karena mau menuliskan loh di dalam hati. Kemudian Pentakosta perjanjian baru titik balik dari percerai-beraian Menara Babel, di mana pada saat itu orang-orang karena kesombongannya mau membangun zigurat atau menara kesombongan, maka Tuhan berkata bahwa bukan bab El, bab itu adalah pintu gerbang. El itu ilu dalam bahasa Akadia, El bahasa Ibrani artinya gerbang, Babullah bahasa Arab, pintu Allah. Bukan kamu memasuki gerbang ilahi, tapi disindir dalam Alkitab bukan Babel tapi Balel, kacau balau. Bahasanya menjadi macam-macam. Kemudian titik balik dari Menara Babel yang menjadi Balel itu, kemudian turunnya Roh Suci, dan kemudian orang disatukan dengan bahasa roh, bahasa yang bisa dipahami oleh fenomena-fenomena roh, karena roh kecil bertemu dengan roh besar. Barang siapa yang menyembah Allah, karena Allah itu roh, menyembah dia dalam roh dan kebenaran.
manifestasi dari bahasa roh di dalam kisah para rasul berbeda dengan di dalam Korintus. Kalau dalam Korintus itu yang menghadapi kontekstualisasi pada agama misteri, sehingga bunyinya macam-macam, tidak ada kamusnya. Tapi yang di kisah para rasul itu adalah manifestasinya bahasa-bahasa asing. Karena ketika disuruh menginjil itu para murid tidak pernah kursus bahasa asing. Mereka hanya mengerti mungkin hanya 3 bahasa paling banyak, dan dia harus pergi ke Madia, Partia, Elam, Mesopotamia, bahasanya macam-macam. Ketika itulah Roh Kudus memberikan kemampuan berbahasa. Dan itulah yang berkat rahmat yang disebut Pentakosta. Nah, inilah makna haji bagi orang Kristen, inilah makna ziarah bagi orang Kristen. Saya kira itu catatan yang saya berikan. Dalam makalah ini ada paralel antara haji dalam Islam dan ziarah dalam Kristen dan dalam Yahudi. Kita buka untuk sesi pertama ini 5 pertanyaan, 5 orang penanya. Oke. Nama saya Gracia. Saya bertanya atas nama pribadi. Ini sehubungan dengan Tuhan Yesus. Kalau tadi dibilang Kristen adalah sublimasi dari Yahudi. Nah, yang ingin saya tanyakan ini masalah tentang seputar tentang Kristus, tapi setelah Kristus diangkat ke surga. Ada satu orang yang bernama Origenes. Di dalam beberapa literatur Kristen Barat dibilang dia bapak gereja. Tapi setelah membaca tulisan-tulisan tentang Origenes, dia memiliki pandangan Trinitas yang bertingkat. Bapak lebih tinggi, melahirkan Logos, Tuhan kedua yang lebih rendah. Logos melahirkan Roh Kudus, kasarannya Tuhan KW3 begitu. Nah, apa mungkin orang yang mengeluarkan suatu ajaran semacam ini dikatakan sebagai bapak gereja? Andai kata memang ini bapak gereja, dari garis rasul yang mana ada Origenes ini? Terima kasih. Nama saya Yosef. Pertanyaan saya sederhana disingkat. Kalau dalam perjanjian baru kita mengenal orang Yahudi itu, setahu saya baca di Injil, di kitab Injil itu adalah ada golongan Parisi dan golongan Saduki. Saya minta penjelasan kepada Pak Bambang, apakah masih ada kelompok atau golongan Parisi dan Saduki itu komunitasnya yang ada di entah di Israel atau di negara mana gitu Pak. Terima kasih. Nama saya Pendeta Elia, Ketua PGPI Surabaya. Elia, Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Surabaya. Saya Pendeta GBI Pak. Yang saya tanyakan, Pak Bambang tadi menyinggung sedikit soal perkembangan politik ya. Melihat situasi caleg-caleg yang semrawut begini, kira-kira yang arah visinya kemana yang harus dipilih oleh umat ini? Itu satu. Yang kedua, saya pernah mendengar ada buku ya yang ditulis orang Muslim, Indonesia ini akan pecah jadi 17 negara. 17 negara. Nah, tapi saya cari bukunya, saya dengar sudah diborong sama pemerintah. Nah, itu saya dengar terjadinya pada tahun 2014. Nah, melihat situasi yang sekarang, khususnya fenomena kemarin ada ketua DPR sampai di demo anarkis sampai meninggal itu, bagaimana itu sikap Pak Bambang? Yang terakhir berhubungan dengan Unitarian. Saya dulu deklarasinya API Jawa Timur. Ya, sempat dekat dengan Pak Nugroho. Tapi terakhir ini sudah tidak aktif, tapi tidak karena faktor Unitariannya. Tapi bagaimana membawa teman-teman yang di API ini untuk kembali kepada ajaran yang benar. Waktu saya dekati teman-teman yang lain ada berbagai versi. Ada yang keluar dari kepengurusan API karena faktor ajaran. Ada yang lain karena faktor-faktor lain. Saya tidak punya faktor apa-apa, tapi saya kepingin tahu jelas. Singkat aja dari Pak Bambang, Unitarian itu apa itu? Terima kasih Pak. Terima kasih, nama saya Andrian. Saya mewakili dari pecinta pers peduli kemanusiaan ya. Kebetulan saya
juga konseptornya dan mau saya launching ya nanti ya. Nanti saya beritahu pengumuman selanjutnya. Saya lebih tertarik gini Pak, meninjau peraturan-peraturan pemerintah yang sudah terjadi ya, seperti dimasukkannya beberapa aliran sempalan Kristen ke dalam kelompok Kristen, padahal kelompok Kristen sendiri sudah ngomong ke pimpinan-pimpinan negara waktu itu, mereka bukan bagian dari kita, tetapi berdasarkan HAM mereka ngomong memaksakan itu masuk ke aliran Kristen ya, padahal dengan tidak sengaja mereka juga melanggar HAM-nya orang Kristen sendiri yang punya doktrin gereja rasuli. Terus ini kan sudah terlanjur. Kemudian peraturan-peraturan pemerintah seperti SKB 2 Menteri yang sudah tidak relevan lagi, kemudian undang-undang pornografi, undang-undang perlindungan anak, ini kan sudah digedok semua. Tapi kalau kita kaji, ada unsur-unsur udang di balik batu sebenarnya itu. Terus saya sangat sepakat sekali dengan Pak Bambang karena saya sebagai keturunan darah pejuang, saya juga punya konsep visi misi yang sama, NKRI dan Pancasila harga mati. Saya sangat sepakat sekali, dan bagaimana ini bukan hanya 1-2 orang seperti figur Pak Bambang aja ya. Dan ini butuh jaringan. Kalau teroris ada jaringan ya. Tapi kita juga harus membentuk suatu jaringan karena Yesus sendiri ngomong lalang dan gandum itu berkompetisi. Siap enggak kita berkompetisi? Kiranya biarlah wacana yang saya sampaikan gimana Pak solusinya, sehingga teman-teman yang di sini yang sudah punya satu visi misi yang sama ini bisa menindaklanjuti dengan suatu gerakan yang nyata. Terima kasih. Selamat malam Pak Bambang. Nama saya Billy. Saya ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, di dalam sebuah teologis Kristen itu butuh sebuah konsep penebusan dosa. Nah, seberapa jauh konsep teologis ini harus kita pertahankan? Karena itu juga jadi bahan pertanyaan dari rekan-rekan yang beragama lain misalnya. Dan ada sangkut pautnya dalam hal ini antara Ishak dan Ismail. Nah, itu menurut teologis kita dan Yahudi itu yang dikorbankan adalah Ishak, sedangkan bagi rekan-rekan Muslim itu Ismail. Nah, secara historikal mungkin Pak Bambang Sena tahu itu siapa sih sebenarnya? Apakah ada sejarahnya, ada bukti-bukti manuskripnya atau bagaimana? Dan pertanyaan saya yang terakhir itu tentang di Yerusalem. Kan tadi ngomong tentang ziarah Yerusalem. Di situ kan ada 3 agama yang saling bertautan, Muslim, Kristen dan Yahudi. Dan ini yang menjadi akar. Kalau saya amati secara individu, ada juga konflik yang terjadi di situ antara mungkin perebutan lahan, entah ini Masjid Al-Aqsa, terus tembok ratapan dan gereja. Pertanyaan saya, Masjid Al-Aqsa itu apakah juga terdiri bekas berdirinya itu di bekas reruntuhan Bait Allah atau bagaimana? Apakah juga ada gereja di situ sehingga itu juga menjadi sebuah akar konflik? Itu aja Pak. Terima kasih. Yang pertama, Gracia, apakah Origenes dengan pandangannya yang subordinatif tentang Tritunggal itu bisa dianggap bapak gereja? Ortodoksi atau kebenaran ajaran Origenes itu memang cacat, dan itu diakui oleh para penulis sejarah gereja, tetapi tidak menghilangkan jasa-jasa lain yang dia perbuat untuk perkembangan iman Kristen. Jadi Origenes itu adalah seorang yang sangat produktif dalam menulis, khususnya menulis sejumlah penerjemahan kitab suci dalam berbagai macam terjemahan. Dia seorang yang seolah-olah menyusun ensiklopedia Alkitab pertama tentang berbagai macam terjemahan. Ada kolom-kolom terjemahan yang begitu banyak yang dikerjakan oleh dia, dan itu tidak menghilangkan jasanya dia di bidang itu. Bahwa dia punya penafsiran menyeleweng itu diakui oleh semua pihak. Dia tetap menjadi bapak gereja, karena kriteria bapak gereja itu ada 2, yaitu kriteria bapak gereja yang disebut bapak-bapak rasuli, yang itu menjadi kriteria ajaran, tapi juga ada yang disebut para apologet.
Nah, para apologet, para pembela iman itu tidak semuanya berasal dari lainnya para rasul. Nah, ini yang perlu dipahami. Itu contoh ya, misalnya Eusebius dari Kaisarea. Dia adalah seorang sejarawan gereja pertama kali. Kalau seandainya tidak ada Origenes, tidak ada Eusebius, kita tidak tahu kira-kira pandangan-pandangan murid dari muridnya Rasul. Jadi generasi ketiga. Papias itu fragmen-fragmennya hilang. Papias itu muridnya Rasul Yohanes. Itu tulisan-tulisan Papias itu hilang. Tapi diselamatkan melalui tulisan Eusebius yang judulnya Sejarah Gereja, Historia Ecclesiastica. Eusebius juga melakukan deskripsi tentang catatan-catatan historis yang sejaman dengan Kristus, dan itu sangat penting dalam rekonstruksi sejarah. Tetapi pandangan dia juga tidak terlalu ortodok. Pada saat prakonsili Nikea, Eusebius itu mendukung Arius. Tapi pada saat konsili Nikea, dia diberi kesempatan untuk membela diri. Nah, pada saat itu dia sudah mencabut dukungannya terhadap Arius. Lalu dia mengatakan, saya tidak terlalu jelas ajaran Arius itu seperti apa. Karena itu apa yang saya lihat dari Arius, memang Arius itu seorang yang pintar bersilat kata. Jadi kadang-kadang bahasa pengajarannya itu dikaburkan untuk mendapat dukungan orang lain. Jadi agak bunglon juga Arius itu. Maka kemudian Eusebius melihat bahwa ajaran Arius itu lebih mirip dengan pengakuan iman yang biasa dibaca dalam tradisi gerejanya di Kaisarea. Nah, di situ cuma dikatakan bahwa Kristus itu adalah putra tunggal Allah yang kekal, yang apa itu diperanakkan dari Bapa, tapi tidak ada ungkapan dari zat sang Bapa atau dari wujud sang Bapa. Sehingga di situ ada interpretasi yang bisa menjurus ke Origenes. Teologinya Eusebius itu dekat dengan Origenes, tapi tidak dekat dengan Arius. Dua-dua pendapat, Arius maupun Origenes, dikutuk oleh konsili Nikea. Artinya pendapatnya disalahkan semua. Cuma Origenes tidak membangkang terhadap konsili. Dia tidak menentang. Origenes itu karena memang begini ya, dalam sejarah gereja itu ada dua, itu sudah saya pernah sampaikan di beberapa seminar. Yang pertama, bapak gereja yang memiliki kesinambungan langsung dari para rasul. Itu jadi jamin ajarannya mesti benar. Misalnya Petrus dan Yohanes punya murid di Antioquia namanya Ignatius. Yohanes punya murid namanya Polikarpus dari Smyrna atau Polikarpus Ukup Smyrna. Petrus dan Paulus punya murid Clement dari Roma. Jalur Clement dari Roma yang namanya disebut dalam Filipi pasal 3 ayat 4 kalau tidak salah, itu jelas-jelas bahwa Clement ini muridnya Petrus, Markus muridnya Petrus. Dari penelitian terhadap karya-karya mereka, misalnya 2 suratnya Clement, kemudian kemartiran Polikarpus yang ditulis sejaman dekat dengan kematiannya, dan surat Polikarpus sendiri, kemudian 7 surat kiriman Ignatius. Ignatius itu muridnya Yohanes dan muridnya Petrus. Itu semua isinya sama dengan ajaran Tritunggal dan keilahian serta ketuhanan Kristus. Jadi gara-gara data-data sejarah awal ini tidak banyak dikupas oleh gereja, maka gereja kelabaan dalam menghadapi Da Vinci Code, dalam menghadapi isu-isu yang dimunculkan oleh Injil Yudas dan sebagainya. Jadi misalnya gini ya, satu contoh aja misalnya. Ketika seorang pendeta debat dengan kelompoknya Saksi Yehova, yang terjadi itu adu ayat. Podorarwe adu ayat bagaimana? Saya berikan contoh aja misalnya. Para rasul itu kan tokoh sejarah kan.
Dia pernah hidup, tapi bisa dilacak secara historis. Kalau Anda berdebat soal Pangeran Diponegoro, ini misalnya itu contoh, ini metode sejarah sekuler ini. Diponegoro itu punya murid, Sentot Prawiro Dirjo, Kiai Mojo, ya kan? Semua orang tahu itu kan? Nah, Diponegoro itu menggerakkan perlawanan terhadap Belanda ketika dia menggelari dirinya dengan ungkapan Senopati Engalogo, Senopati dalam peperangan, Sayyidin Panetep Panotogomo. Seorang sayyid, seorang tuan yang menetapkan agama. Khalifatullah, wakilnya Allah ing tanah Jawi, di tanah Jawa. Nah, Jawi ini artinya apa? Nah, misalnya, oh Jawi itu artinya menurut kamus Sutmulder, kamus Belanda Jawa kuno, atau menurut kamus Ronggowarsito dengan C. Winter, Jawi itu artinya berasal dari bahasa Sanskerta Arjawa. Artinya orang yang ngenggoni rasa, orang yang mengerti rasa hidup yang benar. Oh Jawi dalam bahasa Jawa itu artinya sederhana. Kula menika namung tiyang Jawi kemawon misalnya. Jawa itu artinya juga orang yang mengerti hidup yang benar. Makanya kalau orang tidak benar dikatakan sampean itu ora Jawa gitu. Ini kira-kira memadai apa enggak? Perdebatan bahasa oke, tapi ini bukan sekedar perdebatan bahasa. Ini seorang sosok historis yang pernah hidup. Makanya daripada rame-rame kita berdebat soal ensiklopedia atau konkordansi bahasa Jawa, ada saksi hidup kok sekarang. Saksi hidupnya siapa? Kiai Mojo, punya keturunan di Jaton, Jawa Tondanu sana. Seumpama dia meninggalkan naskah, dan naskah itu menjawab ketika Pangeran Diponegoro menggelari dirinya Khalifatullah ing tanah Jawi, artinya seluruh wilayah Jawa dan wilayah sekitarnya, itu yang otentik. Tidak usah debat soal ensiklopedia atau konkordansi. Yang terjadi kan seperti itu. Maka saya bilang, ilmu teologi itu perlu diperlengkapi dengan metodologi sejarah sekuler. KO itu langsung para bidat itu. Mesti kalah, pinter itu. Karena apa? Memang para bidat itu bodoh kebanyakan, nggak ada yang pinter. Keterbatasan loh. Bahasa yang ngerti bahasa Ibrani, Yunani, itu pun sepotong-potong. Bagaimana perkembangan bahasa, filologi, kemudian makna, itu penyerapan makna itu nggak pernah mereka paham. Karena metodologi ilmu teologi itu metodologi yang menurut saya tidak terlalu lengkap. Perlu diperlengkapi dengan sejarah, arkeologi, filologi. Misalnya sekarang, bahasa Aram zaman Nabi Daniel itu ternyata tidak sama dengan bahasa Aram zamannya Yesus. Zaman itu disebut Allah, Daniel menyebut Elah misalnya. Ini contoh-contoh seperti ini. Bahasa Jawa zaman sekarang aja kan nggak sama dengan bahasa Jawa zaman abad 19, zaman abad 20 atau zaman Majapahit. Coba sekarang bahasa Jawanya Banyumas, kalau menyebut kamu Rika. Bahasa Osing Bali, Banyuwangi menyebut Riko, gitu. Bahasa Jawa Tengah menyebut Kang. Bahasa Osing menyebut Hang. Bahasa Jawa Timur menyebut Sing. Gitu sekarang. Ini kan beragam sekali. Maka dalam konteks itu, bahasa Yunani dipakai Perjanjian Baru itu bukan bahasa Yunani Aristoteles atau Plato. Lah kok itu kemudian kata sandang dipersoalkan? Lah, yang seperti ini kan memerlukan kajian lebih luas. Nah, orang-orang seperti Ignatius, Polikarpus, ini merupakan mata rantai yang menghubungkan gereja kita dengan zaman Kristus. Maka ketika kelompok Unitarian, Saksi Yehova itu benar-benar tidak bisa menjawab argumentasi saya, argumentasinya sederhana saja. Loh kenapa Pak Bambang kok percaya Targum? Kok tidak percaya Alkitab? Loh ini kan pertanyaan orang bodoh ini. Targum itu Alkitab itu kan goblok itu. Coba, Targum itu Alkitab, lo itu Alkitab terjemahan zaman Yesus. Lo dengan King James sekarang menang mana sekarang? Wong King James itu abad 16. Targum itu kalau sekarang itu Today English Version itu Targum. Terjemahan dinamis dari Alkitab dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Aram. Lo ini Alkitab yang dibaca Yesus kok nggak dipercaya? Orang lebih percaya dengan terjemahan King James Version, American Standard Bible.
Loh ini terjemahannya Yesus kan tidak dipercaya. Loh Bapak ini percaya Yahudi atau percaya Alkitab? Loh orang seperti ini tak kepeplak ya mari itu. Bodoh kok nggak mari-mari gitu loh. Coba bayangkan sekarang. Tapi yang begini ini kan harus kita maafkan sekalipun kita tidak sabar. Karena ya memang tidak pernah baca. Persoalannya mungkin gurunya dulu yang belum lulus kemudian terjadi guru itu kan persoalannya di situ. Nah itu satu. Nah kemudian yang kedua itu jalur apologet. Jalur apologet itu misalnya sejaman dengan muridnya para rasul. Tetapi dia tidak pernah diajar para rasul. Contohnya Justin Martyr. Justinus Martyr itu seorang filosof Yunani. Dia paham ajaran Plato, Sokrates, Aristoteles, Neoplatonis. Kemudian entah bagaimana dalam pergulatan pemikirannya itu dia tobat jadi Kristen gitu loh. Kemudian membela imannya luar biasa. Loh ini kan sama aja dengan sekarang. Orang Islam jadi Kristen gitu. Berapi-api tapi ora patek pinter. Ini kan banyak yang begitu kan. Tapi disuruh kesaksian di mana-mana. Terus ora tau maca. Lah ini kan bisa salah semua. Lah satunya yang langsung diajar oleh misalnya tokoh-tokoh gereja yang besar kan lain. Maka bagi saya ya kita ini boleh aja ngeroh boleh, barang-barang percaya dengan roh boleh. Tapi roh itu ternyata menggunakan kecerdasan manusia. Di Alkitab dikatakan atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Itu Kisah Rasul pasal 15. Jadi Roh Kudus itu menggunakan otak para murid untuk menulis, untuk merekonstruksi pemikiran, untuk mengkonseptualisasikan pemikiran dalam pertarungan wacana menghadapi para filosof itu. Lah, apa beda utama antara pandangan Yahudi dan pandangan Yunani ini supaya lebih jelas. Nanti kalau Anda paham filsafat Yunani, Anda kan semua jelas. Oh ini jalurnya ternyata melencengnya di sini, ini melencengnya di sini gitu loh. Sekarang pandangan Yahudi itu didasari pada Alkitab, ya jelas-jelas itu. Allah itu esa. Ini inti pandangan Yahudi. Allah itu esa, satu-satunya keberadaan yang tidak disebabkan oleh yang lain. Ini Allah. Selain Allah itu namanya ciptaan. Allah lah sang pencipta. Apa definisi pencipta? Apa definisi ciptaan? Pencipta itu adalah keberadaan ilahi, penyebab segala sesuatu yang tidak disebabkan oleh yang lain. Dia ada dengan sendirinya, entah bagaimana adanya. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu karena dia roh adanya. Nah yang lain-lain ini ciptaan. Ciptaan itu artinya apa? Dia bukan ada mutlak, tetapi keberadaan yang relatif karena diadakan oleh Sang Maha Pengada. Jadi ciptaan itu asalnya dari tidak ada menjadi ada. Itulah sebabnya dalam bahasa Ibrani dibedakan antara dua kata, bara dan asah. Bara itu artinya mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Asah itu membuat dari bahan yang sudah ada. Nah ini harus dipahami dulu. Yang lain-lain nanti maca ayat itu gampang itu. Mesti hafal sendiri kalau sudah tahu filosofinya, teologinya sudah tahu hafal sendiri. Nah sekarang Sang Pencipta itu mengadakan dari sesuatu itu jadi, maka jadilah. Dalam bahasa asli ya, yehi wa yehi, yehi ur wa yehi ur. Jadilah ur terang, maka terang itu jadi. Secara harafiah kata yehi itu berasal dari kata hayah. Bentuk perintah dari hayah itu yehi. Hayah artinya ada, yehi itu hendaklah ada. Artinya sebelumnya tidak ada terang. Terang itu ada karena diadakan oleh firman kreatif Allah dari tidak ada menjadi ada. Ini pandangan inilah yang dikenal dengan creatio ex nihilo, penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Ini pandangan Alkitab.